Hai semuanya. Jadi aku hari ini itu ada kerjaan di luar. Lebih tepatnya technical meeting sih. Untuk kerjaan kayak mau buat bazar gitu. Jadi aku lagi beberes buat pergi ke meetingnya nanti jam 10. Jadi sekarang aku lagi pengen beberes. Ini udah selesai make up. Ini rambut semalam udah aku keringin. Jadi rambut aku tuh emang hasilnya keriting gini. So, aku baru banget nyampe di tempat meetingnya. Jadi mungkin aku akan pergi meeting dulu. Gak enak saya bawa kamera ke sana karena technical meeting gitu kan. Jadi habis technical meeting, aku rencana akan cari cafe buat chill, buat kerja dari cafe. Areanya itu tuh deket banget sama Chillax sebenarnya. Aku lagi bingung sih kayak enaknya mana ya nanti habis ini, karena seharusnya jam 12 tuh kelar meeting. Jadi sekalian bisa makan siang, terus aku bisa sekalian cari cafe buat kerja juga sih, mungkin sampai jam 3-an biar nggak kena macetnya Jakarta buat pulang ke rumah gitu. Oke, jadi gitu, aku meeting dulu ya. Jangan fotonya pasti. Sekarang ke cafe shop kelar pertama apa sih cara? Nggak ada. Di dalam kayaknya ada deh. Pergi aja kayaknya. Kayaknya di dalam lebih baik kalau mau selesai juga kan nggak? Oh, udah ada mau identitas dari SPG-nya. Buat boleh minta identitas dari SPG, mungkin nama kali ya? Mungkin nama apa? Oh, itu udah sempat aku kirimin di Slack sih. Oh iya ya. Bisa cici kopas kalau mau. Bentuknya ya Vio. Ya, terus banyak penambah. Ya, tiga stickers juga belum. Katalog ya? Banget ya, enak ya? Iya. Oh iya, boleh nih. Kamu kemarin taruhnya di Slack ya? Bisa. Gila ini hujan kenceng banget, jadi aku baru banget selesai kerja. Jadinya tadi aku rencananya kan jam 3 ya pulang, tapi gak bisa, kerjaan aku baru beres. Jadi ini sekarang udah jam 4:30, 16.23 tepatnya. Berharap aja jalanan gak macet, jadi aku gak perlu nyetir kelamaan gitu. Iya, ini sekarang aku mungkin akan isi tol dulu segala macam, siap-siap, baru mungkin bakal jalan pulang. Baru sampai rumah, kita beberes bentar. Ya, tadi tuh di luar hujannya kenceng banget, terus macet, perjalanan 1,5 jam. Oke, dadah, aku udah selesai ganti baju. Share dikit kali ya. Biasa apa aja yang aku bawa kalau lagi kerja keluar. Mumpung selalu bongkaran, jadi aku tuh selalu biasa aku pakai tas yang gede yang kayak gini, yang bisa muat
banyak hal termasuk bisa muat iPad aku atau laptop aku. Laptop kan pada segini nih, itu masih bisa muat masuk gitu loh ke dalam. Biasa laptop pun aku cover dulu biar aman. Terus aku juga biasa punya kayak tas-tas kecil-kecil gitu loh dalam sini supaya gampang ngerogohnya, karena kadang kalau tas gede ini kalau kita nggak nyemplungin barang itu bakal susah kan ya buat kayak nyari chargeran atau apapun yang kayak gitu-gitu. Jadi biasa aku tuh punya 2 tas kecil dalam satu tas ini, sama lagi satu tas yang kayak gini. Bedanya apa? Kalau yang ini tuh biasa aku taruh buat tas-tas makeup aku. Terus satu tas lagi yang kayak gini, ini tuh isinya buat kayak chargeran gitu loh, kayak apa, headset, bluetooth headset aku juga aku taruh di sini, charger laptop, pen, semua tuh aku taruh di sini gitu loh. Work from cafe itu juga penting banget punya headset, cuma aku takut hilang aja sih kalau beli yang bluetooth yang kepisah. Jadi aku tuh beli ini nih, jadi dia tetap sistemnya bluetooth tapi dia tetap ada kabelnya. Nah, untuk mic-nya tuh di sini gitu loh, dan ini sistemnya dicas jadinya, dan so far ini sangat kepake banget sih dan aku suka. Ini mereknya Audio Technica, kelihatan nggak sih? Iya, ini mereknya Audio Technica. Aku udah pakai ini hampir 2 tahun dan oke banget sih buat aku ya, cukup gitu, cukup awet sih buat kamu pakai gitu. Biasa aku seharian pakai ini pun masih aman banget sih. Masukin habis pakai, kita balikin dulu ke sini. Oke, taruh situ. Kadang kan biasa ganti-ganti tas ya, kalau misalnya udah weekendan pasti aku biasa kan ganti tas. Jadi si pouch kecil itu akan selalu taruh di sana biar kamu ganti tas tuh gampang nggak nyariin. Apalagi ya yang di dalam tas aku, oh iya dompet aku kayak gini aja sih, kayak dompet koin gitu loh biar gampang. Aku senengnya tuh ini tuh karena ini belinya di mana nih? DIY by Adi. Artinya kelihatan nggak sih? Gitu deh. Ini lucu sih, dia kayak bahannya parasut gitu. Terus aku seneng warnanya gemes merah, terus dia kayak ada cantolannya juga. Ini jadi misalnya aku nggak tahu sih nggak pernah pakai cantolan, cuma menurut aku lucu aja. Dan ini tuh muatnya banyak gitu loh, kayak kartu tuh bisa segerombolan masuk, cash kamu juga bisa masuk ke dalam, terus kayak koin juga bisa masuk gitu. Dulu tuh aku cuma pakai kayak dompet kartu yang tipis gitu, tapi susah banget kalau misalnya aku mau masukin cash atau pegangan cash gitu ke dalam dompet tuh susah. Jadi aku belanja karena kesini dan ini kepake banget sama aku. Ini juga kesini. Aku juga selalu bawa jedai, ada karet di sini. Sama essentials item yang selalu aku bawa kemana-mana itu adalah hand cream. Aku itu kan punya eksim, dan kadang tuh eksimnya tuh kayak muncul tuh di telapak tangan gitu loh. Kadang telapak tangan aku tuh suka kayak melotek gitu, jadi aku selalu harus bawa hand cream tuh kemana-mana. Jadi biasa habis cuci tangan apa tuh pakai gitu loh. Ini juga wangi banget sih, enak banget hand creamnya. Udah mulai menipis, dia udah segini. Terus aku senengnya dia tuh kayak dikasih kayak gini loh si hand creamnya. Sebenarnya hand creamnya tuh dikasih kayak ginian, lucu banget gak sih? Jadi kalau misalnya kayak ini kan dia udah mulai menipis nih, terus aku taruh, terus aku puter deh. Tuh, lucu banget ya, astaga ternyata udah mau habis loh. Aku udah harus beli lagi sini gitu. Tuh kayak gini jadinya, lucu banget ya. Udah deh, tinggal segini. Oke, next harus beli hand cream lagi. Terus ini udah nggak ada nih di sini. Paling pen apa ini biar aja sih dalam sih, karena biar aja di dalam. Lalu biasa aku juga kan selalu bawa power bank. Tapi ini sebel banget. Aku pikir tuh semalam kan udah aku cas, kayaknya aku cas, tapi gak aku celetek gitu loh. Jadi itu sih 0%. Tadi sempet panik, untungnya bawa iPad, jadi aku jadiin iPad aku tuh kayak power bank buat handphone gitu loh. Oke, ini aku harus cas biar aman. Sisanya aku taruh di situ. Wah, ini asli sih, kayaknya besok harus ngebersihin. Besok beneran harus ngerapihin rumah. Terlebih lagi area sini, jadi
Aku kasih lihat kalian ya. Jadi kalau kalian lihat nih, bentar aku gini. Kalau kalian lihat ada, jadi area sininya kan belakang sini nih WC ya, bagian mat lantainya tuh kayak mulai ngeletek, jadi airnya itu ngerembes naik ke atas. Jadi intinya bagian belakang, bagian bawah sini nih semua, bagian bawah sini tuh belakangnya dindingnya tuh lembab banget sampai mulai ada jamurnya dikit gitu loh. Cuma biar barang-barang aku nggak rusak, ini kayak laci-lacinya ini tuh aku taruh di sini dulu. Jadi ini sangat berantakan. Ini aku bakal rapihin rumah semuanya karena besok kan Sabtu tuh. Besok aku akan beres-beres tuh hari Sabtu. Ini semua akan aku beresin, termasuk ada rak bukuku yang area sini. Ini udah mulai numpuk gitu. Harus dirapikan. Oke, mungkin kita cerita-cerita dikit kali ya, apa aja yang udah terjadi di bulan Mei ini. Aku berasa tuh kayak tahun ini tuh kayak cepet banget berjalannya. Dan bentar lagi tuh udah tengah tahun gitu loh. Mei which is sudah tengah tahun juga sih. Cuma kayak aku gak berasa aja kayak 2025 tuh jalan cepet banget. Dan banyak hal tuh terjadi. Mungkin yang pengen aku share sedikit itu adalah proses aku yang lagi aku jalanin sekarang. Which is aku tuh kan sekarang ini full time kerja ya di clothing line. Terus baby, aku bikin video bentar ya. Per tanggal April, kayaknya sih tengah April bulan lalu itu aku memutuskan buat coba ikut mini MBA. Silabus kelasnya itu tuh sebenarnya lebih ngajarin tentang bisnis sih in general gitu loh. Intinya kelasnya itu tuh di pack selama 3 bulan. Ya 3 bulan apa 2 bulan ya? 2 bulan deh, kayak 3 bulan. Ya segitulah, ini kayak 22 pertemuan. Jadi kelasnya itu tuh dimulai dari bulan April, tengah April, dan harusnya selesai itu kalau aku nggak salah ingat tuh di tengah bulan Juni. Kelasnya itu dalam 1 minggu itu dia biasa ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, tapi maksudnya itu 3 hari gitu loh. Dan dalam 3 hari itu kelasnya mulai dari setengah 7 malam sampai jam setengah 10 malam. Per 2 minggu dia juga akan ada kayak ujiannya gitu loh. Di akhir sesi pun untuk bisa ada kayak kelulusan, semacam kayak kelulusan gitu, akan ada kayak final projectnya lah yang akan dikerjain secara kelompok gitu. Cuma mau share aja sih, ternyata tuh bener-bener yang aku rasain, walaupun tuh aku cuma ngambil course ya, bukan aku ngerasa belajar, tapi nggak seserius mungkin orang-orang tuh yang belajar kuliah gitu loh, yang bener-bener fokusnya tuh harus berfokus gitu. Aku ngerasa ini kelasnya tuh lebih kayak kamu tuh webinar, tiap pertemuan tuh kayak webinar aja, cuma webinarnya 3 jaman gitu kan ya. Dan aku tuh jujur salut banget sih buat teman-teman di luar sana yang harus kuliah sambil kerja, karena ini pertama kali aku melakukan hal ini dan itu ternyata capek banget buat aku ya. Kayak kerjaan kantor kan kadang ada aja ya kerjaan-kerjaannya yang tetap harus dilemburin, ada kerjaan-kerjaan tuh yang kayak banyak dan pack, dan sometimes tuh ketika satu hari kerjaan tuh lagi padat banget, itu tuh kadang tuh bener-bener sisa energi doang gitu loh yang harus kita kasih ketika kelas malamnya. Tapi aku cukup senang ngejalaninnya karena aku kan backgroundnya graphic design ya. Aku pun belajar soal leadership, belajar tentang people management, belajar tentang bisnis tuh semua terlidak dari baca buku atau ikut-ikut webinar. Terus tiba-tiba masuk ke kelas di sini, ketemu pengajarnya, terus ketemu beberapa orang-orang juga dalamnya yang kadang tuh suka sharing. Itu tuh cukup ngebantu aku buat ngelihat perspektif bisnis juga gitu loh, dan memvalidasi beberapa hal yang aku tuh suka bingung sendiri gitu. Jadi aku senang sih kayak kelasnya aku dapat banyak ilmunya. Aku juga pengen ngajak teman-teman di sini untuk terus mau upgrade diri, ikut-ikut kelas, mungkin ikut course. Kalau kalian tipe belajarnya bukan tipe yang ikut course dan segala macam, it's okay. Cari cara yang penting tuh tetap upgrade diri kalian, tetap siapin waktu untuk mau baca buku, belajar, dan cari tahu lebih. Intinya untuk kalian nggak kegerus sama zaman, itu tuh kalian harus terus belajar ilmu-ilmu yang baru gitu sih, dan terus upgrade diri. Punya growth mindset tuh penting banget. Tapi it's okay, kita jalanin semuanya karena aku percaya apa yang aku tanam sekarang untuk diri aku, one day akan aku tuai hasilnya sih gitu. Jadi buat teman-teman luar sana juga yang lagi belajar,
yang lagi kuliah sambil kerja, lagi ikut course sambil kerja, lagi sering ikut webinar setelah kerja di luar jam kerja kalian. Semangat, kita sama-sama upgrade diri, kita sama-sama inilah istilahnya develop diri sendiri lah untuk punya ilmu lebih, untuk bisa punya skills lebih, dan aku percaya itu bakal kebayar kalau suatu saat nanti gitu sih. Oke, itu aja buat hari ini. Aku close dengan sedikit ngobrol-ngobrol sama kalian. Aku juga udah mulai lelah dan ingin beristirahat. Habis ini aku juga pengen makan. Habis makan mungkin beberes dan langsung masuk kamar sih. Kebetulan hari Jumat atau nggak ada kelas. Hari ini aku nggak ada kelas. Jadi aku pengen pakai fully buat istirahat karena besok Sabtu bakal fully beberes rumah dan waktunya aku nge-gym. Itu aja. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.